Assalamualaikum, masa'al khair. Kaifa halukum ya akhi wa ukhti? Ya khair alhamdulillah. Selamat sore adik-adik yang manis, juga teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Kak Imi dalam Dongeng Islami yang setiap sore akan mendongeng untuk adik-adik semua agar tetap stay home ya, jangan kemana-mana karena virus corona belum berakhir ya adik-adik ya. Dan kita harus tetap pakai masker dong ya kalau mau keluar rumah atau beraktivitas di luar. Juga harus cuci tangan, memakai sabun antiseptik selama 20 detik agar kuman dan virusnya mati. Makan makanan yang bergizi, berjemur 10-15 menit setiap hari, dan jaga jarak. Dan hindari juga kerumunan ya adik-adik ya. Oh iya, pada sore hari ini adik-adik pangling nggak nih sama Kak Imi? Tiba-tiba Kak Imi kayak orang Afrika yang kulitnya hitam gitu ya. Iya, seperti yang Kak Imi janjikan kemarin bahwa sore hari ini Kak Imi akan membawakan kisah sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Baiklah adik-adik yang manis, ayo semuanya berapat dulu di Facebooknya masing-masing ya. Jangan lupa dilihat di fanspage-nya Kak Imi atau juga di channel YouTube-nya Jeng Imi ya. Di situ juga nanti akan diposting di situ ya adik-adik ya. Jangan lupa like dan subscribe dong ya. Baiklah adik-adik yang manis, sebelum dongeng ini kita mulai, Kak Imi mau bersolawat dulu ya, agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Iya adik-adik ya, tadi sebuah sholawat tibil kulub Kak Imi nyanyikan ya, Kak Imi lantunkan untuk keselamatan kita semua agar terhindar dari segala macam penyakit ya, terutama juga penyakit COVID-19 atau virus corona yang saat ini masih menjadi pandemi di seluruh dunia. Baiklah adik-adik yang manis, langsung saja ini dia kisah Bilal bin Rabah. Adik-adik, pada zaman dahulu, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya karena memang waktu itu Islam belum bisa diterima di masyarakat Mekah ya, terutama kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan waktu itu baru beberapa saja orang-orang yang beriman ya. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat yang lain. Dan ada nih salah satu sahabat yang berasal dari kaum budak. Masih ingat budak apa adik-adik?
Ya, budak itu semacam pembantu ya adik-adik, tapi tidak digaji dan bisa diperjualbelikan kayak binatang ya adik-adik ya, kasihan banget. Nah, salah satu budak ini ada yang beriman dan mau mengakui agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat Bilal bin Rabah. Di sela-sela kerjanya saat menggembala kambing, Bilal kadang mengikuti majelisnya Rasulullah bersama Abu Bakar. Disitulah ya Bilal bin Rabah akhirnya mengikrarkan diri untuk masuk Islam dan bersyahadat. Mulai saat itu Bilal bin Rabah tidak menyembah berhala seperti tuannya ya. Kalau budak itu pasti punya tuan ya. Tuannya bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, sahabat Bilal ini berasal dari negeri Habsyah ya. Kalau zaman sekarang itu Ethiopia, di mana orangnya itu hitam-hitam ya. Ciri khasnya orang Afrika yang kayak gini ya, yang seperti make upnya Kak Imi ini. Nah, sahabat Bilal bin Rabah ini dengan sembunyi-sembunyi dong ya, kalau sedang mengikuti majelisnya atau likoknya ya, perkumpulannya orang-orang yang sedang mengaji gitu ya. Dan tapi adik-adik, ternyata ada yang mengetahui bahwa Bilal bin Rabah ini mengikuti ajaran Rasulullah, sedangkan majikannya Bilal yang bernama Umayyah bin Khalaf, mana ini Umayyahnya? Nah, Umayyah bin Khalaf ini menyembah berhala adik-adik ya, yang disembah oleh kafir Quraisy. Ada yang tahu nggak nama-nama berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy? Iya, ada Lata, ada Manat, ada Uzza, yaitu adalah tuhan-tuhannya orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini dia majikan dari Bilal bin Rabah yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dia ini orang kaya ya, yang mempunyai beberapa budak, di antaranya adalah Bilal. Nah, ada yang laporan ya adik-adik, ternyata, "Wahai Umayyah, ada apa?" Tahu tidak, aku telah mendengar bahwa Bilal ternyata mengikuti ajaran Muhammad. Apa? Kurang ajar sekali. Ini sangat memalukan. Di mana Bilal? Akan kutanya, apakah benar dia mengikuti ajaran Muhammad? Iya. Jangan sampai budak-budak kita ada yang beriman kepada Tuhannya Muhammad. Kita harus mengadilinya. Ya. Bilal, Bilal, kemari kau. Lalu Bilal datang. "Oh, ada apa tuanku? Apa benar bahwa kamu telah mengikuti ajaran Muhammad?" Iya yang mulia ya tuanku, benar. Aku telah beriman kepada Tuhannya Muhammad. Kurang ajar sekali kau. Aduh, ampun Tuhan, maafkan aku. Aku hanya mempercayai bahwa Tuhanku adalah Allah. Kau harus keluar dari ajaran Muhammad. Kalau tidak, kau akan kusiksa. Ampun Tuhan, aku akan tetap mengimani ajaran Nabi Muhammad. Aku tidak mau keluar dari Islam. Dasar, kalau kau tetap ngeyel, kamu akan kusiksa. Jangan Tuan, jangan, ayo. Lalu Bilal diseret oleh tuannya dan diikat, adik-adik ya, diikat di tengah-tengah gurun pasir yang panas sekali adik-adik, dan badannya ditindih oleh batu, dan diikat di tengah-tengah gurun pasir yang sangat panas. Ampun Tuan, kalau kau mau keluar dari Islam, maka aku akan membebaskanmu dari siksaan ini. Tidak, aku akan tetap mengikuti ajaran Muhammad. Jangan kasih dia minum, biarkan dia kehausan dan kelaparan, bahkan sampai mati sekalipun, biarkan dia. Sampai akhirnya Bilal ini kehausan adik-adik, kelaparan, dan hampir mati adik-adik yang sudah tidak punya tenaga untuk bicara, dan dia hanya bisa berkata, Ahad,
ahad. Dia sudah sangat kering kerontang, sudah tenggorokannya garing ya adik-adik, sudah ingin minum dan seperti mau mati. Dia hanya mengeluarkan kata ahad, 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 yang artinya adalah Allah yang Maha Esa. Dan Umayyah tetap saja menyiksanya. Iyo, rasakan kamu, ahad, ahad, ayo, ahad, ahad. Tapi berita ini gempar adik-adik ya, karena beberapa orang menyaksikan penyiksaan itu, penyiksaan Bilal di tengah gurun pasir yang panas dan ditindih batu besar di atas badannya adik-adik ya. Dan akhirnya ada yang melaporkan ke pihak Rasulullah, dan itu terdengar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu sahabat Abu Bakar yang kaya raya ini ingin datang dan membebaskan Bilal bin Rabah dari Umayyah. Datanglah Abu Bakar. Wahai Umayyah, apa yang kamu lakukan? Bilal bin Rabah tetap melantunkan kalimat ahad, ahad. Ada apa Abu Bakar? Ini bukan urusanmu. Ini urusanku dengan budakku. Tapi aku kesini ingin membeli budakmu itu. Dasar para pengikut Muhammad. Apa sih yang kalian sembah? Kenapa kalian tidak menyembah Tuhan nenek moyang kita, yaitu Lata, Mana, dan Uzza? Kenapa kalian malah menyembah Allah? Siapa itu Allah? Sudahlah, aku ingin membeli budakmu, tidak usah pakai lama. Budak ini mahal sekali. Untuk apa kamu beli budak yang rendahan seperti itu? Warnanya hitam, kulitnya jelek. Dia meskipun hitam, tapi dia adalah orang yang beriman. Baiklah, akan aku beli berapapun yang kau mau. Oh, tentu saja harganya mahal. Harganya 9 uqyah saja. Baiklah, akan aku bayar. Lalu Abu Bakar mengeluarkan uang sejumlah 9 uqyah. 9 uqyah itu kalau zaman sekarang adik-adik ya, setara dengan hampir 150 juta. Adik-adik, banyak sekali kan? Nah, setelah dibayar, nah ini aku bayar, sekarang bebaskan Bilal. Baik, ambil saja budak yang tidak berguna itu. Lalu Umayyah berkata, dasar bodoh, budak jelek seperti itu harusnya bernilai murah sekali. 1 uqyah saja akan aku berikan, malah dibayar 9 uqyah. Hei, sekalipun kau meminta 100 uqyah akan tetap aku bayar. Lalu Umayyah pergi dan Bilal pun dibebaskan oleh Abu Bakar. Saudaraku, bangun. Ayo kita ke rumah Rasulullah. Lalu Bilal bin Rabah diajak ya ke rumahnya Abu Bakar dan menemui Rasulullah. Dan Bilal dijadikan pelayan, bukan budak ya adik-adik, karena sudah merdeka. Wahai Bilal, sekarang kau sudah merdeka, kau bukan budak lagi. Kau adalah seorang muslim yang kini kau tidak punya rumah ya. Baiklah, kalau begitu kau melayani Rasulullah saja, bagaimana? Oh, terima kasih Tuhan. Alhamdulillah, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sudahlah. Iya, aku akan mengabdi kepada Rasulullah. Lalu Bilal mau mengabdi kepada Nabi Muhammad. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, Bilal selalu melayani. Sampai dia itu selama 24 jam adik-adik selalu mengikuti Rasulullah. Ketika mau sholat, mau apa, dia melayani dengan baik. Ketika jam waktu sholat datang atau tiba, maka Bilal akan membangunkan Rasulullah. Rasulullah, bangun Rasulullah, sudah saatnya sholat. Dan sebaliknya, apabila Bilal bin Rabah masih tertidur, maka Rasulullah akan membangunkan Bilal untuk melaksanakan sholat. Dan ini berlangsung terus-menerus. Dan akhirnya Rasulullah menyuruh Bilal untuk beradzan adik-adik. Nah, inilah orang yang pertama kali melakukan adzan adalah sahabat Bilal bin Rabah ya. Wahai Bilal, kata Rasulullah, bagaimana kalau kau mengumandangkan adzan? Lalu Bilal pun mau, karena suara Bilal bin Rabah ini suaranya lantang sekali adik-adik, juga suaranya bagus dan merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setiap hari Bilal mengumandangkan adzan apabila waktu sholat sudah tiba. Dan
Pada zaman itu Rasulullah tengah menjadi khalifah di Madinah dan Islam tengah mencapai masa jayanya. Dan Bilal bin Rabah ini ikut berjuang bersama Rasulullah adik-adik selama perjuangan Islam sampai Islam berjaya ya. Bayangkan sudah berapa belas tahun sahabat Bilal melayani Nabi Muhammad juga umat Islam serta mengumandangkan adzan setiap hari. Dan orang-orang di Madinah yang sudah memeluk Islam akan selalu menanti adzannya Bilal. Oh, Bilal sudah adzan, maka orang-orang di Madinah semuanya melakukan sholat tanpa dikomando, mereka sholat. Seperti itu setiap hari. Dan adik-adik, hingga masa itu tiba, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sahabat menangis, semua sahabat Nabi kehilangan. Umat-umat Islam yang ada di Madinah juga kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad meninggal dan yang dipikirkan adalah umatnya. Kalimat terakhir yang diucapkan Nabi Muhammad sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir adalah ummati, ummati. Karena saking memikirkan umat, Nabi Muhammad meninggal dengan mengucapkan ummati, ummati. Dan ini sangat memukul sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah sangat sedih sekali. Beliau adalah orang yang paling sedih di antara para sahabat yang lain. Ya Rasulullah, mengapa kau tinggalkan aku? Kata Bilal. Sahabat Bilal sedih sekali. Dan sahabat yang lain pun ikut bersedih. Tapi sahabat Bilal sangat kehilangan. Dia selalu menangis sepanjang hari sampai dia tidak mau mengumandangkan adzan adik-adik. Ketika tiba sholat waktu, tiba waktunya sholat, sahabat menyuruh sahabat Bilal untuk beradzan. Tetapi apa kata sahabat Bilal? Wahai sahabat Nabi, bagaimana aku bisa mengumandangkan adzan sedangkan Rasulullah sudah tiada? Aku tidak sanggup melafalkan azan. Aku tidak sanggup. Kenapa kau bersedih sekali, Bilal? Tentu saja aku bersedih. Setiap hari aku bersama Rasulullah. Setiap hari aku membangunkan Rasulullah untuk sholat. Dan aku mengumandangkan azan. Setiap hari aku tidak pernah berpisah kepada Rasulullah. Nah, kali ini aku harus azan sendiri. Aku tidak sanggup. Lalu mulai saat itu adik-adik, tidak ada lagi suara gema azan di Madinah. Tidak ada azan. Orang-orang semuanya masih tetap sholat, tapi tidak ada azan yang terdengar di Madinah sejak Rasulullah meninggal. Karena sahabat Bilal gundah hati dan bersedih dan sangat kehilangan Rasulullah. Aduh, Pak Ibi jadi baper nih. Memang ceritanya sedih banget adik-adik. Nah, akhirnya sahabat Bilal berhijrah dan mengatakan kepada sahabat yang lain, wahai sahabat, izinkan aku ke negeri Syam untuk berjihad di sana. Izinkan aku menghibur diri untuk melupakan kesedihan ini. Lalu sahabat yang lain mengizinkan sahabat Bilal untuk ke negeri Syam. Beberapa tahun sahabat Bilal meninggalkan Madinah. Dia di sana tetap bersedih, menangis sepanjang hari, tidak bisa melupakan Rasulullah. Dia masih tetap mengingat Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan aku? Jangan tinggalkan aku ya Rasul, jangan tinggalkan aku. Gini aku seorang diri, bagaimana aku bisa menjalani hidup ini tanpamu ya Rasul? Lalu suatu hari sahabat Bilal bermimpi adik-adik. Sahabat Bilal bermimpi bahwa Rasulullah berkata, wahai Bilal, kenapa hatimu sangat keras sekali? Kenapa kau tidak mengunjungiku? Tidak pernah mengunjungiku lagi. Lalu sahabat Bilal bangun. Astagfirullahaladzim.
Rasulullah, maafkan aku. Sudah beberapa tahun aku tidak pernah mengunjungi makammu. Baiklah, aku akan kembali ke Madinah untuk mengunjungimu. Lalu sahabat Bilal yang sedang sedih ini masih dengan segudang kerinduan kepada Rasul, dia belum bisa move on nih adik-adik ya, istilah zaman sekarang itu move on. Sahabat Bilal melakukan perjalanan menuju Madinah untuk mengunjungi makam Rasulullah, untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad. Setelah sampai di sana disambut oleh sahabat-sahabat yang lain, dan sahabat yang lain berkata, "Wahai Bilal, kenapa kau baru datang ke Madinah?" "Iya, wahai Abu Bakar dan sahabat Umar, aku telah bermimpi bertemu Rasulullah. Kata Rasul, aku tidak pernah mengunjunginya. Aku pun sangat merindukannya. Lalu aku kesini untuk kembali ke Madinah." "Wahai Bilal, di sini sudah lama sekali tidak mendengar adzan, suara merdumu. Tolonglah kembali beradzan Bilal, agar umat muslim di sini kembali hidup dan semangat untuk melaksanakan sholat." Lalu tiba-tiba datanglah cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan dan Husain yang masih kecil, anak kembar itu datang. "Wahai Bilal, aku rindu sekali suara adzanmu," kata Hasan dan Husain. "Wahai cucumu Nabi Muhammad, kalian sangat mirip sekali dengan Rasulullah. Aku sangat rindu kepada Rasul. Aku tidak tahu apakah aku akan sanggup melakukan adzan kembali," kata sahabat Bilal. Lalu, "Baiklah, karena ini adalah permintaan dari cucu Rasulullah, jika kalian nanti saat sholat tiba, aku akan beradzan untuk kalian." Alhamdulillah, akhirnya sahabat Bilal mau beradzan adik-adik. Nah, suasana Madinah itu sedang mencekam adik-adik setelah Nabi Muhammad atau Rasulullah ini meninggal dunia. Mencekam, kesedihan merundung segala penjuru Madinah dan Makkah. Hingga tibalah waktu sholat, lalu sahabat Bilal akan beradzan adik-adik. "Ayo Bilal, saatnya adzan." Ketika sahabat Bilal mau memulai adzan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nah, ketika sampai di lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat Bilal tidak bisa melanjutkan kalimatnya adik-adik, dan sahabat Bilal pun menangis dan hampir pingsan. Dan orang-orang di Madinah langsung bangkit. "Hah, itu suara Bilal, apakah Rasulullah akan bangkit?" Seolah-olah Rasulullah hadir di situ adik-adik, dan semua orang muslim di Madinah mendatangi suara itu. Dikira Rasulullah telah kembali ada. Itu hanya suara Bilal, kata orang yang lain. Lalu mereka ingin melihat Bilal beradzan, dan ketika melihat Bilal tidak sanggup lagi melafalkan adzannya di lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat Bilal pun akan pingsan, dan orang-orang di sana juga ikut merasakan kesedihan yang sama. Dan beberapa orang juga pingsan adik-adik mendengar adzannya Bilal ketika sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka beberapa orang pingsan dan menangis terseduh-seduh, dan banjir air mata di seluruh penjuru Madinah adik-adik. Itu adalah sebuah sejarah yang sangat memilukan sejak Rasulullah meninggal. Dan akhirnya Bilal tidak melanjutkan adzan itu karena tidak kuat. Demikianlah adik-adik adzan terakhir dari sahabat Bilal ya. Adzan yang pertama dan adzan yang terakhir dari Bilal. Sudah Kak Imi ceritakan bahwa sahabat Bilal ini ternyata sangat mencintai Rasulullah dan kehilangan Rasulullah saat Rasulullah tiada. Dan ternyata adik-adik, Rasulullah itu sudah pernah mengatakan,
bahwa Bilal ini kelak akan masuk surga. Tapi Bilal tetap tidak yakin dan sangat sedih, takut sekali ditinggal Rasulullah nanti di akhirat. Dan ternyata suara terompah dari Bilal itu sudah terdengar di surga sebelum Bilal meninggal. Subhanallah adik-adik, bahwa sahabat Bilal ini telah dijamin sudah akan masuk surga. Subhanallah. Adik-adik, demikian dongeng tentang sahabat Bilal bin Rabah yang ikut berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan agama Islam dan menjadi pelopor muadzin yang pertama di dunia. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah sahabat Bilal ini. Mohon maaf apabila Kak Imi dalam menyampaikan dongeng ini kurang berkenan ya adik-adik, karena Kak Imi memang baper banget karena ceritanya memang sangat mengharukan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.